Tadi apa namanya Kafling Sunnah Purwakarta ya? Iya. Apakah di dalamnya itu termasuk fasilitas sunnah atau kenapa sih namanya Kafling Sunnah gitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Nurul Fajriya di acara PHK Podcast Harian Kita. Mungkin ini adalah perkenalan pertama dari tim Bukit Durian Purwakarta Istimewa, di mana podcast ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari konsumen dan menjadi pusat informasi utama di tengah-tengah pandemi seperti saat ini gitu. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari yang sangat cerah ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana beliau itu adalah seorang ayah dari sebuah proyek yang sangat besar di kawasan Purwakarta, yaitu Bapak Novan Hanindyo. Selamat pagi Bapak Novan Hanindyo. Selamat pagi Mbak Fikri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Sehat, ya. Puasa Mbak? Saya tanya dulu nih. Alhamdulillah, iyalah kita harus semangat ya puasa juga ya. Saya setengah lobet. Hari ini kita nggak pakai masker nih Pak, karena kita lagi podcast tapi masih ada social distancing ya di antara kita ya. Iya. Ya Bapak. Mungkin jadi gini, ini kan podcast tentang Bukit Durian Purwakarta Istimewa. Nah sebelumnya saya juga searching di mana Bukit Durian Purwakarta Istimewa itu, kalau kita kata kunci di Google itu Kafling Durian atau Bukit Durian, itu yang muncul pertama kali adalah Bukit Durian Purwakarta Istimewa. Okay. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak bagaimana sih sebenarnya apa itu Bukit Durian Purwakarta Istimewa? Oke. Bukit Durian Purwakarta Istimewa ya Mbak ya. Sebetulnya sih kita ambil dari tagline aja deh. Tagline kita itu kan berkebun cerdas era milenial ya. Artinya kita di situ juga jelas bahwasanya tanaman yang kita tanam di situ udah jelas juga. Namanya juga Bukit Durian, pastinya durian. Pasti durian ya. Walaupun variannya mungkin ada agak beda ya. Tapi beberapa teman-teman kita yang penggerak properti yang sama dengan kita, itu ada beberapa yang variannya sama dengan kita. Oh ya. Kita pakai sebetulnya sih duriannya durian bawor Mbak, yang kita ambil di Banyumas dan kita tanam di Purwakarta itu dari sebetulnya sih aktifnya di 1 tahun ini ya untuk penanaman ya. Tapi kalau pematangan lahan itu udah dari 2017. Itu 2017 awal atau akhir? Awal ya. Pertengahan lah, Juli lah Mbak, itu Juli, sekitar Juli lah gitu. Berarti udah lumayan lama ya Pak ya, udah sekitar 3 tahun kurang lah ya, 2 tahun setengah. Iya, cuman publishnya itu sekitar 2018an lah kalau nggak salah ya. 2018 itu baru publish ya. Maksudnya mulai gencar-gencarnya untuk di publish ke sosmed. Iya. Mulai ke rekanan kita, itu marketing mulai jalan ya gitu. Oh gitu. Dan untuk luasan Bukit Durian Purwakarta itu sendiri berapa sih Pak luasannya? Kalau luasannya sih 30 hektar Mbak. 30, cukup besar ya. Sebetulnya awalnya kita hanya 10,6 hektar saja di depan, cuman karena ada ekspansi di belakang, itu makanya kita sekarang buka juga lahan di belakang. Oh gitu. Jadi ini cukup menarik juga ya. Mungkin sekarang banyak sih marak ya tentang kafling produktif itu. Cuman aku juga baru tahu untuk di daerah Purwakarta sendiri. Karena Purwakarta itu merupakan salah satu zona hijau ya Pak ya? Iya benar Mbak. Jadi sangat cocok lah ya untuk ditanam buah durian di sana gitu. Nah untuk rencana pengembangannya gitu ke depannya bagaimana Pak untuk Bukit Durian Purwakarta sendiri? Oke, pengembangannya sendiri sebetulnya sih tadi sudah disampaikan bahwasanya kita tadinya hanya 10,6 hektar, kita sekarang sudah expand ke belakang. Karena banyaknya peminat ya, soalnya harga kita dibandingkan dengan kompetitor emang agak premium Mbak. Harga kita agak premium. Yeah. Cuman kita karena banyaknya masukan dari beberapa konsumen, ya akhirnya kita buka lahan di belakang dengan harga yang sesuai dengan keinginan konsumen kita gitu. Jadi emang dari awalnya harganya berapa nih untuk yang pertama? Sebetulnya konsep awal itu kita buka di harga 85 juta dengan luas tanah itu 200 meter. Itu 20 kali 20 ya, lebar 20,
panjangnya 20. Itu variannya waktu itu hanya belum durian, Mbak, masih buah naga waktu itu. Lagi hits banget sih waktu tahun itu ya, kayaknya. Sebetulnya kenapa kita ambil buah naga? Karena di sana itu sudah ada existing buah naga yang sudah tumbuh di sana. Karena kebetulan lahan itu, lahan yang di bawah itu kebetulan dibuat untuk penanaman buah naga. Jadi waktu itu kita nggak berpikir panjang untuk ambil varian apa gitu. Oh gitu. Jadi sangat jelas ya untuk pengembangannya. Dan untuk perkembangannya sendiri sudah sampai mana Pak saat untuk sekarang gitu? Jadi kalau progres lapangan ya. Kalau progres lapangan sebetulnya untuk serah terima ke konsumen dan progres pekerjaan awalnya tidak ada delay. Mengingat kemarin itu sebetulnya karena cuaca hujan yang ekstrim, itu yang membuat kita tidak bisa gerak karena lahan kan pastinya ada beberapa part yang di depan tuh butuh cut and fill yang signifikan, Mbak. Artinya kalau hujan itu alat nggak bisa gerak gitu. Dan yang kedua hujannya sudah alhamdulillah sudah agak reda ya, maksudnya tidak sesignifikan kemarin. Sekarang alhamdulillah kita ditimpa dengan masalah pandemi COVID ini gitu ya. Yang nggak hanya skalanya nasional tapi internasional, tapi kita masih berusaha untuk tetap ada pergerakan di sana gitu. Sebetulnya kan pembatasan kerja di beberapa daerah kan beda-beda. Contohnya di Purwakarta itu sendiri kita ada pembatasan kerja. Cuman di sana pun kalau bisa dilihat nanti konsumen-konsumen kita atau yang pengen melihat Bukit Durian Purwakarta Istimewa, di sana masih ada yang kerja. Kita ada masih satu alat yang bisa kerja di sana gitu. Walaupun sebetulnya dari kami pun ingin ngedatengin satu alat lagi, Mbak gitu. Jadi tetap istiqomah konsisten ya Pak ya. Insya Allah. Mohon doanya aja ya Mbak ya. Iya, buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, mohon doanya ya untuk perkembangan Bukit Durian Purwakarta ini gitu. Nah, lebih sangat menarik nih. Nah, kedepannya ini fokusnya di Purwakarta. Tapi pertama kali kenapa sih harus memilih Purwakarta untuk pengembangan Bukit Durian ini? Oke. Mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube atau yang pernah lihat channelnya Bukit Durian Purwakarta Istimewa, mungkin bisa dilihat juga ya di situ ya. Bahwasanya pilihan Purwakarta itu sebetulnya karena Purwakarta adalah daerah yang berkembang ya pastinya. Cuman pilihan kita juga karena dia diapit 4 tol sebetulnya. Itu yang aksesnya lebih mempermudah konsumen untuk datang ke lokasi kami. Walaupun secara saran kita lebih saranin untuk keluar di tol Jatiluhur. Ya. Jaraknya dari Jatiluhur cuma 13 km aja ke arah kita gitu. Dan jalan yang dilalui nanti dilalui ke arah proyek kita itu sebenarnya jalan nasional. Itu jalan penghubung atau alternatif sebelum ada tol itu rame sebetulnya, Mbak. Itu kalau kita main ke Lembang atau ke arah Ciater atau apa bisa lewat situ. Jadi kalau Sabtu Minggu emang trafiknya kenceng banget di situ, padat banget gitu. Walaupun jalannya nggak terlalu besar ya. Di arah jalan terusan Kapten Halim situ jalan kita. Cuman situ trafiknya hari libur Sabtu Minggu emang kenceng banget gitu, rame banget gitu. Tapi untuk proyeknya itu di pinggir jalan kah atau gimana? Sebetulnya proyeknya nggak masuk ke dalam, itu sekitar 1 kilo dari jalan raya gitu ya. Yang membuat jadi kita pilih itu karena dari jalan raya itu tidak terlalu jauh gitu. Artinya 1 kilo itu tidak terlalu jauh dan kalau ngelewatin emang yang suka lahan-lahan ekstrim gitu ya kan, itu pasti suka gitu karena lahan kita itu di atas bukit sebetulnya. Oh gitu. Namanya juga Bukit Durian, Mbak. Pasti ada bukit ya. Kalau lereng durian tadi di lereng miring. Iya benar. Tadi cukup jelas karena diapit juga dan emang pusat kota juga ya Pak ya. Nah tapi pernah dengar juga nih, saya pernah dengar di sebuah artikel kalau misalnya Purwakarta sendiri adalah sunrise property dan juga kota tua namun berkembang gitu. Apa emang tergugah dari sanakah Bukit Durian Purwakarta Istimewa itu? Iya, mungkin owner punya pilihan tersendiri soal itu gitu. Tapi sebetulnya Purwakarta dan daerah sekitarnya itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah daerah contohnya aja Karawang ya. Karawang itu kan berkembang karena ada industri. Iya benar.
Purwakarta sendiri juga ada industri, cuman agak-agak minggir ya. Tapi destinasi orang untuk main ke sana itu karena banyak, contohnya di sana ada tempat wisata Bendungan Jatiluhur, ada Situ Bulet, ada sekitar berapa tempat wisata dong di sana Mbak. Dan destinasi terbesar di Purwakarta itu adalah di Cibungur sebetulnya, kulinernya ya. Kulinernya di situ ada sate Marangi Haji Yeti. Ya, itu terkenal. Wah, itu kenceng banget. Walaupun dia punya kompetitor lain yang beda variannya, ada soto Sadang, tapi masih kalah soto Sadang dengan Jadi Yeti. Cuman soto Sadang sendiri awalnya juga rame Mbak. Cuma kalau kita main ke sana mungkin sekarang agak sepi ya, tapi itu tetap destinasi yang dituju. Soto Sadang sama sate Marangi Haji Yeti itu paling dituju ya. Apalagi kalau ke Purwakarta pasti dari ujung ke ujung isinya sate Marangi walaupun beda nama ya. Iya. Berarti sangat cocok lah ya untuk liburan akhir pekan nih kayaknya. Harus dicoba Mbak. Iya, benar. Belum pernah ya? Belum pernah ini ke sana. Gak bohong kan? Nah, dengan adanya Bukit Durian Purwakarta ini, apakah ada kendala? Pasti ya, setiap progres atau setiap proyek itu pasti ada kendala. Namun untuk kendala dari pengembangan Bukit Durian ini apa sih Pak gitu? Ya, sebetulnya semua sudah sesuai timeline ya Mbak. Yang bikin kita sekarang nggak bisa gerak leluasa itu karena contohnya kalau cuaca itu kita nggak bisa ngelawan alam, artinya kita ya harus sabar gitu. Jadi delaynya karena cuaca alam itu. Dan yang kedua seperti wabah ini sekarang ya ini tetap jadi tantangan buat kita gitu. Artinya apa? Kalau istilahnya orang Jawa ada bahasa whenever there is a danger ya. Bahasa Jawa. Ya kan, whenever there is a danger, there is opportunity. Artinya di bahaya itu pun kita harus nggak bisa diam, kita mesti melakukan sesuatu untuk yang terbaik lah buat Bukit Durian Purwakarta Istimewa ini. Karena banyak lah yang harus kita yang benar-benar kayak kewajiban ke konsumen segala macam itu harus kita tunaikan. Seperti pembicaraan Bapak yang di awal-awal nih, kalau misalnya pertama itu ada Kampung Naga ya, namanya ya. Nah, apa sih bedanya Kampung Naga dan Bukit Durian Purwakarta itu sendiri sekarang gitu? Baik, tadi seperti yang saya utarakan sebelumnya, sebelum kita pindah ke durian itu kita adalah variannya adalah buah naga, karena existingnya buah naga. Dan waktu itu juga ada pengelolanya juga yang mampu mengelola soal buah naga ya. Seiringnya waktu kita akhirnya memilih varian itu karena ada beberapa juga investor yang beli di kita akhirnya bertanya-tanya gitu. Kasih value yang lain dong buat lahan gitu. Value yang lain itu contohnya apa? Kalau buah naga paling sekilo berapa sih gitu kan ya? Dia nunggunya lama gitu. Jadi karena konsep kita di awal sebetulnya sih emang jual kafling aja gitu. Jual kafling aja yang nantinya akan support untuk ke rumah tahfiz kita yang ada di situ gitu. Masya Allah. Tapi karena seiringnya waktu pastinya pembeli juga nggak pengen beli tanah aja, juga pengen ada value yang lain. Iya benar-benar. Akhirnya tim manajemen dan owner itu meeting waktu itu. Dan akhirnya terpilihlah varian durian yang akhirnya ditanam di lahan kami. Dan alhamdulillah juga pembeli kita akhirnya pangsanya jadi melebar gitu. Ya. Artinya pangsa yang orang pengen invest kafling jadi pecinta durian pun ikut beli di kita gitu. Benar, jadi ini salah satu solusi yang dikasih ke owner untuk proyek ini, dan ini menurut saya luar biasa gitu. Ya mungkin kalau dipikir-pikir ya di kalangan masyarakat mungkin kan dikit lah ya yang punya lahan untuk berkebun, dan ini cocok mungkin ya Pak ya, apalagi khususnya untuk orang-orang kota gitu yang cuma punya lahan rumah aja gitu. Nah untuk namanya sendiri, apakah 30 hektar itu namanya Bukit Durian Purwakarta Istimewa atau ada nama yang lain gitu? Oke, untuk membedakan proyek kita dengan yang ekspansi tadi, itu ada perbedaan emang Mbak. Yang buah naga itu kemarin jadi kafling sunnah Purwakarta,
yang belakang jadinya Bukit Durian Purwakarta Istimewa. Oh gitu. Ya walaupun nantinya mungkin nggak tahu ya biar owner akhirnya atau disamakan atau tidak, tapi saat ini sih ada dua lahan itu yang beda gitu, yang membedakan gitu. Namun tadi apa namanya Kafling Sunnah Purwakarta ya? Iya. Apakah di dalamnya itu termasuk fasilitas sunnah atau kenapa sih namanya Kafling Sunnah gitu? Sangat syar'i sekali ya kalau didengar gitu. Owner sebetulnya sih bercita-cita untuk lahan ini nggak hanya sekedar kafling saja, cuman ada beberapa fasilitas yang akan ada di sana. Yeah. Selain masjid, rumah tahfiz, di sana juga ada area olahraga sunnahnya ya, kayak memanah, berkuda nantinya gitu. Tapi secara seiringnya waktu ini mungkin akan ada ekspansi yang lain perihal fasum apa yang akan kita kasih ke konsumen gitu. Namun dari beberapa fasilitas itu ada yang udah jadikah atau masih progres gitu? Kalau fasilitas karena letaknya di depan itu kita sekarang masih dalam tahap lahan yang dibuat itu masih di cut and fill, Mbak. Karena sekarang fokus kita cuman di serah terima konsumen itu yang terdiri karena cuaca segala macam itu. Jadi kita tetap bergeraknya di situ. Gitu. Tentunya sih owner kemarin juga ya ada lahan yang agak pojok itu mau dibuat, cuman lagi-lagi karena pas banget momennya hujan itu yang akhirnya semuanya tertahan dulu lah sementara. Gitu. Tapi kayaknya kalau orang kota lagi penat-penatnya ngelihat yang hijau-hijau kayaknya udah cukup gitu ya, enough gitu. Yang penting seger gitu, bikin bisa relax gitu. Nah kan bukan hanya Bukit Durian Purwakarta saja ya yang mengembangkan bisnis kebun kebun durian. Ada banyak kompetitor lainnya gitu. Apa sih yang membuat spesial dari Bukit Durian Purwakarta sehingga wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia? Baik. Sebetulnya kalau dipetakan konsumen kita itu nggak hanya di Jabodetabek aja, tapi di luar kota dan mungkin di Kalimantan pun bahkan sudah ada ya. Banyak ya. Kalau nggak salah itu Pak Agus namanya itu. Itu artinya ada minat ke kami perihal konsep yang kita berikan gitu, dan akhirnya jauh-jauh ada yang beli di kami gitu. Sebetulnya dengan beberapa kompetitor itu kita hampir sama sebetulnya. Cuman harga kita yang pastinya agak premium. Cuman di tagline kita kan jelas berkebun cerdas era milenial. Artinya apa gitu? Yang bisa kita tawarkan ke konsumen bahwasanya proyek kita ini adalah proyek perkebunan yang mana konsumen apabila ada kesibukan di daerahnya, maksudnya nggak sempat berkunjung. Itu dia bisa ngecek lahannya dengan aplikasi yang akan kita berikan ke beliau. Canggih gitu. Ya sekarang. Katanya sekarang era anak-anak 4.0. Benar. Jadi emang yang keren itu tim-tim kita ya, tim digital itu yang akhirnya memberikan tagline berkebun cerdas era milenial itu, yang akhirnya nanti konsumen hanya dengan di rumah dengan hanya pegang handphonenya aja, mau ngecek lahannya bisa dicek lewat handphonenya gitu. Berarti sangat mudah ya. Iya, dan di gathering kita terakhir itu di Menara ISQ ya, itu sudah di launching Mbak, itu aplikasinya ya. Tapi walaupun masih trial sekarang, tetap sudah kita sounding soal itu. Oh gitu, ya baik. Jadi cukup menarik karena ada aplikasi ya, ada aplikasi sendiri gitu. Nah, apakah tagline tadi berkebun cerdas era milenial gitu? Benar, karena sekarang lagi era milenial, apakah Bukit Durian Purwakarta itu sendiri fokus ke anak-anak milenial juga nih, mungkin yang umurannya sekitar 20 sampai berapa tahun yang bisa invest dari dini gitu maksudnya. Ya siapa tahu ya Mbak ya. Iya. Cuman kalau sekarang dipetakan di pembelian kita itu ya range-nya antara umur 30-an ya, 30-an ke atas ya yang beli ya. Ya masih yang bawah ya ada beberapa ya, tapi nggak terlalu banyak gitu. Ya mudah-mudahan sih jadi semangat atau girohnya
anak-anak muda sekarang untuk invest. Iya, benar-benar. Kafling ya. Ya gitu. karena ada yang beberapa yang bilang harus invest dari muda gitu ya kan. Nanti biar bisa memetik hasilnya pas saat tua gitu. Nah, insyaallah. Iya. Mungkin sesi ini selesai mungkin ya Pak ya. Ini harusnya biasanya kita ada kopi nih karena lagi puasa jadi nggak ada kopi. Harus coba kalau kemarin aku ditawarin kopi durian dan itu rasanya Masya Allah enak sekali gitu. Tuh kopi durian beli? Iya. Enggak, dikasih dari tim BDPI gitu. Masya Allah. Iya. Mungkin ada harapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan itu untuk para konsumen atau rekan-rekan yang lagi nonton podcast ini nih. Oke. Kalau pesan mungkin apa ya Mbak? Sekarang ini kan di masa pandemi ini ya pastinya untuk kami pun di sini untuk para konsumen juga kita masih gerak ya. Yeah. Begitu Bapak kata istimewa masih ada gerakannya gitu ya. Mohon doanya juga untuk kita supaya proyek ini tetap menjadi proyek yang sehat ya. Yeah. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran dengan kami dan insya Allah amanah yang kita dikasih ke kami dan kewajiban yang harus kami tunaikan kita tunaikan gitu. Dan untuk kedepannya nanti pembeli-pembeli kita itu bisa merasakan bahwasanya benar tagline kita berkebun cerdas era milenial itu bisa diwujudkan. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terwujud dan mudah-mudahan untuk teman-teman juga yang belum ngambil kaflingnya segera karena ini sungguh sangat menarik. Aku juga tertarik Pak. Gimana nih? Langsung datengin marketingnya atau gimana nih? Ada nanti tambah Dini aja ya. Ya siap. Mungkin nanti akan ada part 2 mungkin karena ini masih belum dalam Pak gitu. Ya terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf mengganggu gitu. Untuk teman-teman semua, kalau misalnya ada yang minat mengenai Bukit Durian Purwakarta bisa langsung chat adminnya. Itu Mbak Dini ya Pak ya? Mbak Dini nanti insya Allah dia memberikan service excellent untuk kalian semua gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pusat informasi untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.